Jadi logikanya itu sangat-sangat mudah teman-teman. Tidak ada usaha yang membohongi hasil, atau tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Kalau usaha kita untuk membesarkan anak ayam kita dengan baik, getol, ataupun langkahnya tepat, maka hasilnya pasti maksimal. Nah, tapi begitu juga sebaliknya. Kalau kita asal-asalan dalam merawat ayam, ya, maka ya seperti ini jadinya. Ayam kita kurus, timbangannya ringan. Kalau timbangannya ringan, maka duitnya pasti sedikit atau pasti murah, teman-teman. Nah, itu yang membuat kita itu rugi sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jadi Sultan TV, teman-teman. Apa kabar kalian semua hari ini? Mudah-mudahan teman-teman dan sobat semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Teman-teman dan sobat semua, banyak sekali dari pemula, dari teman-teman kita, dari sahabat kita di luar sana yang kemarin sempat mengunjungi video saya sebelumnya dan rata-rata mengeluhkan tentang hasil dari ternak ayamnya yang selalu minus. Artinya mereka mendekati gulung tikar. Nah, tentu saja ini adalah sebuah persoalan yang sangat serius, yang mana persoalan ini harus segera ditindaklanjuti atau segera dikasih solusi, teman-teman. Tetapi sebelumnya teman-teman, sebelum kita lebih jauh menjelaskan tentang ini, ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan dalam beternak atau budidaya ayam kampung. Ilmu sebab akibat di sini sangat-sangat dipakai ya teman-teman. Sebabnya karena mereka banyak melanggar peraturan dalam beternak atau tidak mengikuti cara-cara yang tepat untuk beternak, sehingga akibatnya mereka rugi, tumpur, bahkan bangkrut, teman-teman. Maka dari itu, supaya teman-teman terhindar dari kata bangkrut, maka teman-teman harus ikuti cara beternak ayam kampung yang baik dan benar, agar tetap bisa menghasilkan dan jauh dari kata kerugian. Inilah beberapa cara beternak yang salah, yang tidak patut untuk ditiru oleh teman-teman karena mengakibatkan kerugian dari sekian banyak orang yang pernah mengalami. Kemudian saya rangkum menjadi satu video ini. Yang pertama, untuk teman-teman yang membesarkan anak ayam dari hasil pembibitan kita atau biasa memelihara indukan, kemudian indukan tersebut menelor, setelah bertelur kemudian menetas, dan setelah menetas barulah kemudian teman-teman besarkan anaknya. Dan saya sangat sering menjumpai hal ini baik dari tetangga maupun teman-teman dekat saya di sini, teman-teman. Dan sayangnya mereka itu banyak sekali melakukan kesalahan untuk membesarkan anak ayam yang dihasilkan dari indukan yang menetas sendiri. Di mana tingkat kesalahannya atau letak kesalahannya? Letak kesalahannya adalah mereka membiarkan anak-anak ayam ini mengikuti indukannya. Jadi tidak kemudian mereka pisahkan. Padahal kalau mau bagus teman-teman, begitu menetas usia 3 hari atau paling lambat itu 1 minggu, kita harus memisahkan anak ayam ini dengan indukannya. Supaya apa? Supaya kita fokus merawat anak ayamnya, kemudian indukannya kita liarkan supaya kawin kembali dan pada akhirnya bisa cepat memproduksi telur kembali. Tapi yang terjadi kebanyakan justru malah mereka melepaskan anakan ini dengan indukannya, kemana indukan pergi. Begitu indukan ayam kita lepas, maka indukan ayam kita pasti akan mencari makan di alam dengan pakan seadanya, dengan nutrisi yang mungkin, ya, tidak cukup memenuhi kebutuhan untuk DOC-nya. Walaupun untuk indukannya cukup, tetapi belum tentu nutrisi yang terdapat pada makanan-makanan yang mereka hasilkan itu cukup memenuhi nutrisi yang diperlukan atau yang dibutuhkan oleh DOC yang masih masa-masa pertumbuhan. Inilah yang kemudian membuat DOC yang dihasilkan nanti akan menjadi DOC yang memiliki pertumbuhan yang terganggu sehingga mengakibatkan mereka kurus dan kecentet. Kalau sudah kecentet, maka timbangannya pasti ringan. Kalau timbangannya ringan, pasti harganya murah. Kalau sudah murah, tentu saja kita rugi. Jadi inilah salah satu kesalahan yang sering dilakukan oleh pemula peternak, ya, ketika membesarkan anak ayam yang dihasilkan dari hasil pembibitan atau indukan sendiri. Nah, kemudian bagaimana dan seperti apa kesalahan yang sering dilakukan oleh peternak pemula khususnya ketika mereka mendapatkan
ayam-ayam ataupun anak ayam hasil dari beli di toko. Berarti bukan dari hasil ternak pembibitan sendiri ya teman-teman. Kita mungkin beli online atau beli di toko dan kemudian kita besarkan dari usia seminggu. Kebanyakan mereka melakukan kesalahan ini. Banyak dari pemula peternak sangat ambisi untuk mendapatkan keuntungan, sehingga mereka akan melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Termasuk cara-cara yang salah, bahkan mereka sanggup untuk melakukannya. Antara lain, mereka sanggup memberikan jenis pakan yang sebetulnya tidak tepat bagi DOC. Ya, salah satu contoh, di usia 1 minggu mungkin mereka akan menggunakan jenis pakan alternatif yang berupa dedak, kemudian dicampur dengan sedikit pelet ataupun pur demi untuk meminimalisir biaya pakan atau demi untuk irit atau hemat pakan. Kalau hemat pakan, pengertian mereka kan pasti untungnya banyak, padahal belum tentu. Bisa saja karena saking hematnya kita memberikan jenis pakan alternatif yang nutrisinya rendah, tidak sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh ayam-ayam ini atau DOC ayam ini, sehingga membuat DOC ayam ini sakit yang berakhir kepada kematian. Sehingga dengan banyaknya ayam yang mati, tentu saja ini yang kemudian membuat kita itu menjadi rugi tanpa disadari teman-teman. Kemudian yang baik bagaimana? Yang baik itu yang berjalan sesuai dengan alur, sesuai dengan standarisasi. Ya, jangan pula kita mempeng ambisi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, tetapi dengan menekan biaya pakan yang di luar kewajaran, dengan memberikan pakan-pakan yang memang seharusnya belum pantas untuk diberikan untuk usia DOC. Maka ketika kita paksakan seperti itu, yang akan terjadi, ayam-ayam kita pasti akan seperti ini. Kita lihat, kita juga sudah melakukan eksperimen ataupun uji coba teman-teman. Ini anak ayam, saya kasih makan dengan makanan-makanan seadanya. Artinya dari alternatif, dari usia 1 minggu. Saya ingin tahu bagaimana dan apa yang akan terjadi ketika kita memberikan jenis pakan yang nutrisinya rendah pada ayam-ayam kita. Ya, hasilnya akan seperti ini teman-teman. Kecil, kurus, tidak berbobot. Kita membesarkan ayam itu target kita adalah di bobot ya, kalau untuk sistem pembesaran. Jadi kalau bobotnya ringan, enteng ya, maka apa yang bisa kita dapat teman-teman? Usia 5 bulan misalnya baru 1 kilo ya, maka sudah bisa dipastikan kita pasti rugi. Rugi di waktu, rugi di pakan, dan rugi semuanya. Baik teman-teman, mudah-mudahan saya berharap video kali ini adalah video yang bermanfaat ya teman-teman. Dan insya Allah kita akan bisa berjumpa kembali esok hari di jam dan waktu yang sama. Sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman yang memang baru menemukan channel ini, silahkan bantu kebaikan dengan cara klik tombol subscribe. Seandainya teman-teman menyukai video ini, maka jangan sungkan-sungkan untuk klik tombol like-nya. Mudah-mudahan teman-teman senantiasa sehat. Salam ternak, salam satu hobi, dan salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.